3 ingin melakukan pengamatan di Museum Multatuli. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safina Zahra. Saya Gita pertama, saya Tiwin Suhartina. Yuk, kita mulai pengamatannya. Edward Donsdekker, atau yang dikenal pula dengan nama pena Multatuli, adalah penulis Belanda yang terkenal dengan Max Havelaar. Novel satirisnya yang berisi kritik atas perlakuan buruk para penjajah terhadap orang-orang pribumi di Hindia Belanda. Anjir. Pala. Pala Maluku dibawa pedagang Cina yang melayari kepulauan Maluku hingga daratan Cina. Pedagang India juga membawa pala melintasi Asia Tengah, Asia Barat, hingga Beirut, Lebanon. Dari sana, rempah-rempah diperdagangkan pedagang Arab di seputar Mediterania, hingga ke pusat perdagangan Eropa yang berpusat di Venezia dan Genoa, Italia. Dengan jalur lintas niaga laut hasil rintisan para pelaut Arab yang mahir ilmu falak, para musafir Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris berhasil mendarat di Kepulauan Maluku. Portugis adalah yang pertama menguasai Maluku. Kemudian, Kongsi Dagang Hindia Timur (VOC) menggantikan kontrol Portugis atas Lada menurut Joanna Hall-Bailey dalam bukunya Spices, The History of Indonesia's Spice Trade, sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-6 melalui Pulau Jawa dan Sumatera. Di Indonesia, lada mendapat sebutan nama baru merica yang diambil dari bahasa Sanskerta. Lada pertama kali dibawa para pedagang Arab dan Persia dan kemudian ditanam di sekitar Banten. Dari Banten, tumbuhan itu lalu dikembangkan di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, karena hasilnya kurang bagus, lada kemudian dibawa ke Sumatera. Di Sumatera, bermunculan varietas-varietas lada yang menunjukkan nama-nama tempat, seperti Aceh, Kerinci, dan Jambi. Lada, merica liar yang belum diolah dari Sumatera dan Jawa telah sejak lama dijual di pasar internasional sebelum kedatangan bangsa Eropa abad ke-16. Pada 1772, lada mampu memberikan keuntungan sebesar 2/3 dari keuntungan yang diperoleh VOC. Cengkeh adalah tanaman asli endemik Kepulauan Maluku. Cengkeh dikenal dan diakui berasal dari 4 pulau gunung Maluku, Maloco Kieraha, Ternate, Tidore, Moti, dan Makian. Sejak beberapa abad sebelum penjelajah Eropa tiba, para saudagar Arab dan Cina membawa dan memperkenalkannya ke daratan Eropa. Pedagang Arab mencapai Maluku melalui Samudra Hindia, melintasi Iskandaria dan Laut Tengah. Sementara, para pedagang Cina melalui jalur Jalan Sutra, melintasi Asia Tengah dan Asia Barat. Bandar-bandar besar, Tyre di Yunani dan Venesia di Italia menjadi pelabuhan utama rempah-rempah. Karena cengkeh, Maluku memasuki kehidupan dan peradaban Eropa. Sejak abad 16, bangsa Eropa terutama Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda pun menggelar ekspedisi besar untuk menemukan cengkeh langsung dari tanah asalnya. Kayu manis merupakan rempah-rempah yang diperoleh dari kulit bagian dalam dari pohon genus Cinnamomum. Pada abad ke-16, bangsa Portugis berlayar ke India yang merupakan sumber segala jenis rempah dan berusaha menguasai perdagangan. Namun, sejak 1656, perdagangan rempah termasuk kayu manis diambil alih oleh bangsa Belanda. Hasil kayu manis dari Sri Lanka sangat populer di Belanda dengan nama channel. Kata channel berasal dari kata chana yang berarti pipa. Kayu manis yang semula merupakan tanaman hutan
akhirnya diusahakan penanamannya oleh bangsa Belanda menjadi lebih teratur dalam bentuk perkebunan di Sri Lanka. 1770. Pada 1796, monopoli Belanda dalam perdagangan kayu manis diambil alih oleh bangsa Inggris. Tanaman kayu manis dari Sri Lanka didatangkan ke Pulau Jawa pada 1825 yang kemudian menyebar ke India Selatan, Madagaskar hingga Brazil. Walaupun demikian, hasil kulit kayu manis dari Sri Lanka masih tetap terkenal karena kualitasnya melebihi hasil dari negara lain. Cukup sekian video tentang musim multatuli ini. Terima kasih. Bye-bye.